فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan adab dari adab-adab Islamiyah yang diawali dengan salam, yang merupakan salah satu syiar yang sangat nampak dari syiar kaum muslimin. Ya, sepantasnya kita berbangga dengan syiar tersebut dan mengamalkan dengan penuh semangat dan ihtisab. Kalau orang-orang Yahudi saja iri dengan salam ini, tentu kita yang mendapatkan anugerah syariat tersebut harusnya lebih-lebih lagi dalam menjaganya. Nah, kemudian pada adab-adab salam kita mengambil dua kemarin, apa saja? Yang pertama dzikri, yang berkendara mengucapkan salamnya ada yang berjalan. Terus nah, yang berkendara mengucapkan salam lebih dahulu pada yang jalan. Yang jalan mengucapkan salam lebih dahulu pada yang duduk. Yang duduk mengucapkan salam kepada siapa? Yang banyak mengucapkan salam pada yang sedikit. Nah, kemudian seandainya yang berhak ini ternyata menyelisihi, dia tidak menunaikan sunnah tersebut, maka dia terjatuh dalam kemakruhan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'ad Al-Mutawalli, "Lau khalafa ar-raqibu awil mashi ma dalla alaihi al-khabar kariha." Atau kuriha. Seandainya yang berkendara tidak salam kepada yang jalan, atau yang jalan tidak salam kepada yang duduk, maka yang seperti ini dimakruhkan. Baik. Terus siapa yang mengawali? Wal warid yabda'u bi kulli hal. Maka siapa yang melewati, pokoknya apa? Dia mengawali dalam semua kondisi. Nah, apakah dia terjatuh dalam dosa? Tidak. Tapi menyelisihi yang lebih utama, karena seharusnya orang yang berkendara dialah yang seharusnya mendahului. Dia telah meninggalkan yang utama sehingga sampai diambil oleh orang lain, sehingga keutamaan tersebut diambil oleh pihak lain. Nah, kemudian adab yang kedua, Pak Abdul Rahman. Nah, seorang ketika masuk majelis untuk mengucapkan salam, demikian pula ketika meninggalkan majelis. Sekarang adab yang ketiga, assalamu bil isyarati la yanbaghi illa idza sahibahu talaffudzu bis salam. Salam dengan menggunakan isyarat. Ini tidak sepantasnya dilakukan kecuali apabila diiringi dengan mengucapkan salam. Misalnya, dia sudah mengucapkan salam kemudian melambaikan tangan, ini boleh. Tapi kalau sekedar melambaikan tangan tanpa salam ini tidak sepantasnya. Kenapa? Karena termasuk adat ahli kitab seperti itu.
Maka dikatakan di sini assalamu bil isyarah la yanbaghi illa idza sahibahu talaffudhu bis salami liman la yasma'u li'annaha min adati ahli kitab. Salam dengan sekedar isyarat, lambaian tangan atau yang lainnya, itu tidak sepantasnya kecuali apabila diiringi dengan pengucapan salam bagi orang yang tidak mendengarmu. Jaraknya jauh sambil mengucapkan salam assalamualaikum sambil melambaikan tangan. Orang yang jauh tahu dia mengucapkan salam kepada. Kemudian dibalas lagi menjawab waalaikumsalam sambil melambaikan tangan juga. Ini tidak mengapa. Tapi kalau sekadar melambaikan tangan saja tanpa salam, maka ini tidak sepantasnya. Apa alasannya? Karena itu kebiasaan ahlul kitab. Mereka salamnya hanya dengan isyarat. Yang keempat, khafdus sauti bisalam idza kana bi hadratin naim. Melirihkan suara ketika salam apabila di situ ada orang yang sedang tidur. Qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu tasliman la yuqiduna iman wa yasma'un yaqdhan. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam yang salam ini tidak membangunkan orang yang tidur dan diperdengarkan atau mendengarnya orang yang terjaga. Ini kebiasaan Nabi. Bimbingan beliau kalau salam orang yang tidur tidak terbangun, yang jaga, yang sedang melek, yang terjaga itu dengar. Jadi tidak terlalu keras tapi tidak terlalu lirih sehingga yang disalami tidak dengar. Jadi pertengahan. Kemudian yang kelima, istihbabus salami inda dukhuli ilal manzil. Disunnahkannya untuk salam ketika masuk ke dalam rumah. Walaupun itu rumah sendiri, dan ini termasuk di antara hal yang sangat penting untuk kita jaga, kita hidupkan di rumah-rumah kita. Nah, ketika masuk ke dalam rumah untuk mengucapkan salam. Qala ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, apabila kalian masuk ke dalam rumah, buyutan mencakup semua rumah-rumah, ini nakirah dalam konteks syarat. Karena banyak manusia dia salam kalau masuk rumah orang, tapi kalau masuk rumah sendiri lalai dari salam. Padahal rumah sendiri itu lebih butuh untuk kita mengucapkan salam. Kenapa? Karena mengharamkan fadilah yang terkandung di dalamnya. Apa fadilahnya disebutkan dalam ayat ini? Allah katakan fasallimu ala anfusikum. Salamlah kalian kepada diri-diri kalian. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan salamnya kita kepada penghuni rumah itu kebaikannya juga akan kembali kepada diri kita, sehingga seakan-akan itu adalah salam untuk diri kita sendiri. Doa keselamatan dan badannya doa keberkahan serta rahmah. Tahiyatan min indillah sebagai bentuk penghormatan, bentuk tahiyah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mubarakatan thayyibah, yang diberkahi dan yang bagus. Nah, diberkahi bagus. Dan telah kita lewati padanya sebab saling cinta mencintai, turunnya keberkahan, pahala yang banyak. Makanya dibiasakan untuk seorang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Ketika ada penghuninya itu lebih ditekankan, bahkan ketika tidak ada penghuni rumah
untuk kita juga mengucapkan salam sebagaimana datang athar. Baik. Kemudian yang keenam, la yajuzu bada'atul kuffar bis salam. Tidak boleh untuk mengawali orang kafir dengan salam. Li'anna al-islama du'a'un, li'anna salama du'a'un, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Dikarenakan salam itu kan terkandung di dalamnya doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kalian memulai untuk memberikan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Jangan kita yang memulai. Tapi kalau mereka memulai dulu untuk memberikan salam kepada kita, apakah dijawab? Maka jawabannya iya, dijawab. Bagaimana menjawabnya? Wa yaruddu alaihim inda taslimihim bi wa alaikum. Dan membalas mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada kita. Jawabannya apa? Tidak kita katakan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak, tapi cukup apa? Wa alaikum. Demikian saja. Wa'alaikum. Seandainya dia salamnya buruk, maka juga kembali keburukan kepadanya. Kalau dia bagus, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Karena dulu orang-orang dari kalangan ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi, mereka apa? Sering mengucapkan salam kepada Nabi tapi diubah. Assalamualaikum. Salamnya seharusnya assalamualaikum, tapi mereka katakan assalamualaikum, semoga kebinasaan atas kalian. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar itu marah. Beliau mengatakan, menjawabnya assalamualaikum wa la'nah, waalaikumsalam wa la'nah, dan seterusnya, ditambah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersikap rifq, dan Nabi telah membimbingkan bahwasanya beliau telah membalasnya dengan ucapan wa'alaikum, dan itu cukup. Sehingga ketika kita membalas salam mereka cukup dengan wa'alaikum, baik itu salam mereka isinya doa keburukan atau kebaikan. Nah, kama fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah sebagai jawaban wa alaikum. Dan sebagian besar hukum-hukum seputar salam telah kita lewati dulu dalam pembahasan dan pelajaran yang lain. Sekarang kita masuk pada adab berikutnya. Tsumma qala Syekh rahimahullah wal basyashah. Kemudian adab berikutnya, hendaknya seseorang dalam bermuamalah dengan sesama adalah basyashah, yaitu menunjukkan wajah yang berseri, wajah yang bersahabat. Aywa minal adabil islamiyah al-basyasah wa hiya sururun yadharu fil wajhi yadullu ala ma fil qalbi min hubbil liqa'i wal farahi bil muqabalah. Termasuk di antara adab islamiyah adalah basyasah. Apa itu basyasah? Yaitu keriangan, kegembiraan yang nampak di wajah, yang menunjukkan apa yang ada di kalbu orang tersebut berupa kecintaan untuk berjumpa dan kegembiraan ketika bertemu. Dalam bahasa kita ya sebagaimana biasa diungkapkan, wajah yang berseri-seri, menunjukkan apa? Kegembiraan ketika bertemu dengan orang tersebut, dan menunjukkan dia bukan orang yang apa? Yang jengkel dengannya dan seterusnya. Ini basyashah. Yaqulullahu ta'ala wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, ay musyriqah mudhi'ah dhahikah masrurah mustabsyirah. Nah,
Qad alimat ma laha minal fawzi wan na'imi wa hiya wujuhul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifat wajah-wajah orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Wajah-wajah pada hari tersebut musfirah, dhahikatun, mustabsyirah, yaitu apa? Wajah-wajah yang musyrikah bercahaya, mudhi'ah bersinar, dhahikah yaitu tersungging badannya senyuman, masrurah gembira, mustabsyirah ceria, senang. Kenapa? Karena dia telah mengetahui apa yang akan dia dapat berupa keberuntungan dan kenikmatan. Dan ini adalah wajahnya siapa di hari kiamat yang seperti ini? Zain. Siapa yang bergembira kalau di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri seperti ini? Orang yang beriman. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dari hadis Abi Dzar dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan ma'ruf sedikit pun, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Dan dulu telah kita lewati biwajhin talqin, ada berapa cara baca Mujahid? Ada 3, apa saja? Yang pertama biwajhin talqin, yang kedua biwajhin taliqin, kemudian yang ketiga dengan tambahan ya biwajhin taliq. Dan semuanya maknanya sama, yaitu dengan wajah yang berseri-seri, menunjukkan keriangan persahabatan. Wa anhu aydan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, dan senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu merupakan bentuk sedekah. Qala wal basyasatu wa talaqatul wajhi fiha minal ajri wal matubati minallahi azza wa jalla. Dan berseri-serinya wajah, padanya pahala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin. Ketika menunjukkan wajah yang berseri-seri, menunjukkan rasa cinta terhadap kaum mukminin, ketika bertemu dengannya, ini bukan perkara yang sia-sia, ini perkara yang apa? Yang diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perjumpaan yang seperti ini dulu di kalangan salaf dianggap sebagai apa? Perkara yang sangat lezat di dunia ini. Ketika Sufyan bin Uyainah bertanya kepada Muhammad bin Munkadir, atau ditanyakan kepada beliau Ibnul Munkadir ini, ma baqiya min ladzatik, apa yang tersisa dari kelezatan yang kau rasakan di dunia ini? Maka beliau mengatakan, liqaul ikhwan wa idkhalus sururi alaihim, berjumpa dengan saudara-saudara seiman dan memasukkan rasa gembira ke hati-hati mereka. Berjumpa dengan saudara-saudara seiman, kemudian memasukkan rasa kegembiraan di hati kaum muslimin, ini ibadah dan merupakan kelezatan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman, yang memiliki apa? Kecintaan terhadap kaum mukminin. Jadi antara hal penting kalian kalau ketika bersalaman dengan orang, bersalaman dengan orang, tunjukkan wajah yang bagus, bukan bersalaman dengan wajah apa? Wajah yang cemberut atau wajah datar, ini buruk. Baik.
Kama tazra'ul ulfah wal mahabbatu bainal muslimin, sebagaimana ini juga akan menanam rasa cinta, kasih sayang di antara kaum muslimin. Wa hiya dalilun ala salamatis sadri wa taharatil qalbi. Ini merupakan dalil tentang selamatnya dada dia dari dengki, iri, kebencian, permusuhan, dan juga bersihnya kalbunya dari penyakit-penyakit. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala wal aklu bil yamini wa syurbu biha. Ada berikutnya adalah apa? Makan dan minum dengan tangan kanan. Dan ini perkara yang sangat jelas di dalam Islam, tapi kalau kita lihat praktek di lapangan ikhwan, banyak sekali kaum muslimin yang mereka apa? Meremehkan adab ini, padahal hukumnya apa? Makan minum dengan tangan kanan, Raihan. Hukumnya wajib. Kalau enggak, hukum berarti apa? Dosa. Menyerupai syaitan, berdosa. Antum lihat ketika makan di warung-warung, mereka yang minum dengan tangan kiri, apalagi yang minum dari aqua yang botolan, mesti akan dilihat secara otomatis buka dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Wal'iyadu billah. Yang makan gorengan di tangan kanan, lombok makan dengan tangan kiri, dan seterusnya. Yang sedang makan kemudian ingin minum di tengah makannya, minumnya dengan tangan kiri. Padahal adab yang sangat jelas, Islam menekankan adab tersebut dengan berbagai macam bentuk penekanan. Perhatikan di sini, qala min adabil akli wa syurbi an yakuna bil yamin. Di antara adab makan dan minum, hendaknya makan dan minum dengan tangan kanan. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syaraba fa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Ini perintah menunjukkan hukumnya apa, Ahmad? Wajib. Ditambah lagi alasan, ini semakin menguatkan, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, dan kita dilarang menyerupai syaitan dan mengikuti langkah-langkahnya. Qala wa akhadha jama'atun min zahiril hadithi hurmatal akli bishimal wa wujubahu bil yamin. Maka sederetan para ulama mengambil dari zahir hadis ini tentang haramnya makan dengan tangan kiri dan wajibnya makan dengan tangan kanan. Li sihhatil wa'id fil akli bishimal. Karena sahihnya dalil yang menunjukkan ancaman terkait makan dengan tangan kiri. Perhatikan, Fabi Muslim an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'kulu bishimali. Faqala qul bi yamini. Dalam Sahih Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa ini dikenal apanya? Dikenal lari yang sangat cepat. Nah, lari yang sangat cepat. Dalam kisah perang, beliau mengejar kuda. Nah, sampai yang nunggang kuda, pokoknya dia pacu kudanya sekencang mungkin sampai apa semua barang-barang yang dibawa kuda karena khawatir terkejar dibuangi. Sudah dekat dibuangi dan tetap terkejar. Lari sampai ngejar kuda. Nah, Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki makan dengan tangan kiri. Maka beliau menegur, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, ini juga contoh, kita kalau melihat saudara kita, teman kita makan dengan tangan kiri, tegur.
anak kecil, tegur. Jangan dibiarkan masih kecil, tidak apa-apa, tidak boleh. Bahkan semenjak kecil kita harus tegur. Nah, dipindah tangan kanan, suruh yang megang makanan. Nah, dengan lembut. Dan ini pembiasaan. Ketika sudah dibiasakan dengan tangan kiri, ya terbiasa. Tapi ketika kita senantiasa menegur untuk makan dengan tangan kanan, insya Allah ada hasilnya. Nabi tegur, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'. Dia mengatakan, aku tidak bisa. Jawaban ikhwan, aku tidak bisa. Aku belum mampu. Aku tidak mampu. Ini jawaban yang banyak muncul, banyak didengar dari orang-orang ketika diajak pada kebaikan atau diminta meninggalkan keburukan. Padahal sebenarnya mampu. Cuman dia ucapkan itu karena apa? Karena kesombongan untuk menolak nasihat. Faqala, maka Nabi katakan, lastata'ta. Engkau memang betul-betul tidak akan mampu. Kalau demikian, kamu tidak akan mampu. Itu dikomah di sini. Lastata'ta. Ma mana'ahu illal kibar. Tidaklah menghalangi dia kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ila fihi ba'du. Maka dia pun setelah itu tidak bisa sama sekali mengangkat tangannya ke mulutnya. Ini termasuk dalil tentang apa? Bahayanya meremehkan sunnah. Padahal dia meremehkan cuma masalah apa? Makan. Ya, meremehkan masalah makan. Ditegur untuk makan dengan tangan kanan, tidak mau. Aku tidak mampu dengan tangan kanan. Bisa aku dengan tangan kiri. Padahal bisa. Hanya kesombongan yang menghalanginya itu. Maka didoakan oleh Nabi, kalau demikian kamu betul-betul tidak akan mampu. Maka setelah itu betul. Dia enggak mampu lagi untuk mengangkat tangannya ke mulut. Ay famastata'a raf'aha ba'du dzalika ila famih. Atau famastata'a raf'aha ba'da dzalika ila famih. Maka dia pun tidak mampu untuk mengangkat tangannya setelah itu ke mulutnya. Terus gimana kalau orang tidak bisa mengangkat tangan ke mulut, makannya gimana? Nah, sulit. Qala wa huwa sahih anal akla wa syurba bisyimali la yajuz, dan itu sahih bahwasanya makan dan minum dengan tangan kiri tidak boleh pada kondisi apapun, ikhwan. Selama kita masih punya tangan kanan dan tangan kanan bisa. Nah, walaupun tangan kanan kita kotor, karena banyak orang ketika misalnya makan tangan kanannya sedang untuk makan, ingin minum, pegang gelas. Lebih baik mengotori gelasnya daripada dia terjatuh dalam keharaman. Baik. Qala Ibnu Hajar wa yadullu ala wujubil aqli wal bil yamin wurudul wa'id fil aqli bishimal, dan menunjukkan tentang wajibnya makan dengan tangan kanan, datangnya ancaman terkait masalah makan dengan tangan kiri. Haram. Walaupun hanya sekedar makan lombok, walaupun hanya sekedar ngambil makanan yang jatuh. Sebagian orang juga ngambil makanan jatuh dengan tangan kiri kemudian dimasukkan ke mulut. Ini masuk dalam istilah apa? Makan. Walaupun memasukkan permen, ini juga masuk. Masukkan permen dengan tangan kiri ke mulutnya. Ini haram. Wa tahrimul akli bishimal ikhtiyar Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hazm wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Utsaimin wa jama'atun min ahli al-ilm. Dan haramnya makan dengan tangan kiri ini adalah pilihan dari sederetan para ulama seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Utsaimin dan sederetan ulama yang lain. Dan ini yang jelas, tidak ada keraguan padanya tentang kebenarannya. Kenapa? Li'anal amra lil wujub wa kadzalika lil wa'idi fil aqli bishimal. Karena perintah menunjukkan wajibnya, juga karena ancaman bagi yang makan dengan tangan kiri. Bal warada hattal akhdhu wal iqta'i innama yakunu bil yamin. Bahkan datang juga sampai pada permasalahan mengambil dan memberi itu hendaknya dilakukan dengan tangan kanan. Ketika mengambil pemberian, menerima pemberian, kemudian ketika memberikan kepada orang, itu hendaknya dengan tangan kanan.
Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liya'kul ahadukum bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi wal yu'ti bi yaminihi. Hendaknya salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, maksudnya mengambil pemberian hal-hal yang baik, ambil dengan tangan kanan. Wal yu'ti bi yaminihi, dan memberi dengan tangan kanan. Karena fa'ina syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, mengambil juga dengan tangan kiri. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka jangan sampai kalian lebih suka untuk menyerupai syaitan daripada meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk adab ketika seorang minta izin dengan tangan kanan. Minta izin jangan dengan tangan kiri, ngacung tangan kiri, tidak bagus. Nah, minta izin angkat tangannya dengan tangan kanan. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.